Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi segenap jemaat Tuhan. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, majelis jemaat menyambut dengan sukacita dan mengucapkan selamat beribadah kepada saudara sekalian, walaupun beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur dan membawa berkat bagi kehidupan bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama gereja-gereja di dunia, kita mengadakan Hari Perjamuan Kudus sedunia sebagai ungkapan pengakuan bahwa sesungguhnya gereja-gereja di dunia adalah satu tubuh di dalam Kristus. Juga bersama gereja-gereja di Indonesia, kita diingatkan kembali akan tugas untuk mengabarkan Injil melalui Hari Pekabaran Injil Indonesia. Dengan kedua peringatan tersebut, patutlah kita memuliakan nama Tuhan, sebab Ia telah menciptakan keragaman manusia, hewan, dan tumbuhan yang Ia berkati untuk hidup bersama dalam alam semesta yang satu. Dalam keragaman gereja-gereja di Indonesia maupun di dunia, kita adalah satu tubuh dalam Kristus yang memuliakan Dia, Sang Pencipta. Ibadah kita hari ini menggunakan tata ibadah perjamuan kudus dari Gereja Kristen Oikumene di Indonesia atau GKO. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita awali ibadah kita dengan menyanyi Kidung Keesaan 12 ayat yang pertama. Bukalah gapura indah. Salam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita teguhkan ibadah kita di minggu hari ini 4 Oktober 2020. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah pencipta langit bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui karya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus, menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Saat ini mari kita mendengarkan nas firman Tuhan yang membimbing kita terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-105. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Mari kita meresponinya, nats pembimbing ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 12 bait yang ketiga, bukalah gapura indah.
Jemaat Tuhan, saat ini mari kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Firman Tuhan tertulis dalam Yesaya 59 bait yang kedua berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Maka melalui firman Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan kita mengaku secara pribadi. Mari kita berdoa secara pribadi untuk mengaku dosa salah kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, inilah kami ya Tuhan datang ke hadapan-Mu. Kami mengaku dosa salah kami, sebagaimana firman-Mu yang telah kami baca dari Yesaya 59 ayat yang kedua yang berkata, yang merupakan pemisah antara kami dan dengan Engkau adalah kejahatan kami. Kejahatan yang kami lakukan maupun yang kami pikirkan, yang kami rancangkan, ini menjadi jurang pemisah antara kami dan Engkau ya Bapa. Saat ini Tuhan, janganlah kami jadi jauh, janganlah kami menjadi terpisah antara Engkau, melainkan peluklah kami, ampunilah kami, kasihinlah kami Tuhan, agar kami tetap dengan rahmat-Mu, agar kami tetap dekat dengan Engkau, agar kami sungguh-sungguh adalah anak-anak-Mu. Berkatilah Tuhan, berikan kepada kami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus kami berdoa. Amin. Kini selaku jemaat, kita mengaku dosa kita melalui nyanyian Kidung Keesaan 76 bait yang pertama, "Kasihanilah ya Tuhan." Jemaat Tuhan, oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Jemaat, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, meresponi berita anugerah ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 96, begitu kasih Allah akan dunia. Yang satu
Saat ini kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 124 bait yang pertama, taburkan firman-Mu ya Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Sang Firman yang hidup, saat ini bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Sabdamu sungguh sempurna, sabdamu sungguh dapat memberikan damai sejahtera kepada kami. Dan firman-Mu ini ya Tuhan menjadi kesempurnaan jiwa kami. Sungguh ya Tuhan, kami rindu akan sabda-Mu. Bersabdalah ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat silahkan berdiri. Jemaat Tuhan, pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini didasarkan pada Mazmur 19. Mazmur 19 ini dari ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Namun dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita membaca dari ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kita membaca dari ayat 8 sampai ayat yang ke-11 saja. Firman Tuhan berkata demikian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan dalam segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Jemaat silahkan duduk. Firman Tuhan kita di minggu pagi hari 4 Oktober 2020 ini bertemakan dengan hikmat Allah. Pahami
dan hidup dalam firman-Nya. Firman Tuhan ini sekaligus melandasi kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus sedunia. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca dari Mazmur 119 berbicara, ya, ini sungguh puisi yang sangat indah. Kalau boleh saya katakan Bapak Ibu sekalian, banyak penulis-penulis buku yang sangat mengagumi Mazmur ini. Salah satu dalam buku C.S. Lewis. C.S. Lewis ini seorang tadinya ateis, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Dalam bukunya Bapak Ibu, The Great Poems in the Psalter, ya, puisi-puisi besar di Psalmen, di kitab Mazmur, dia memberikan satu apresiasi terhadap Mazmur 19 ini, di mana dikatakan Mazmur ini puisi yang sangat teragung bagi dia. Puisi teragung di dalam kitab Mazmur. Dan dia mengatakan puisi ini melebihi, ya, sebagai sumber inspirasi yang diambil kalau kita pernah mendengar karya F.J. Hadin, sebuah oratorio, ya, yang mengatakan puisi ini mengimbangi, ya Bapak Ibu sekalian. Maksud saya puisi yang di Mazmur 19 ini menyeimbangi, ya, oratorio Handel, ya, The Messiah, Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita sering menyanyikan lagu O Mesias, itu kan yang ada dalam bahasa Indonesia. Ada Handel lagu Mesias, itu Bapak Ibu sekalian, ya, G.F. Handel, yaitu ada oratorionya Mesias. Nah, puisi ini boleh dikatakan seimbang sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah sementara kesan kita pertama, ya. Selain penulis buku C.S. Lewis, dan juga buku ini menyeimbangi karya The Messiah oleh G.F. Handel. Nah, jemaat Tuhan, Mazmur 119 ini dapat dilihat dari 3 bagian. Ayat pertama sampai ayat yang ke-7 itu berbicara tentang bagaimana alam semesta ini menceritakan tentang Tuhan. Menceritakan tentang Tuhan. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, Tuhan di sini dapat kita maknai melalui benda-benda ciptaan. Benda-benda ciptaan, baik langit, bintang, bulan, bumi, dan lain-lainnya. Dan gunung-gunung yang kita lihat, sungai yang kita lihat, tanah yang kita injak, pohon-pohon, hewan-hewan. Ini di balik hidup mereka, di balik alam semesta ini ada sesuatu. Ada someone. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, ada satu pribadi di balik semuanya itu. Di balik semua sistem yang ada di dunia ini ada seseorang. Ada satu pribadi yang mengendalikan ciptaan dunia ini. Makanya Mazmur 19 ayat 1 sampai 7, alam menceritakan. Apa yang diceritakan? Bukan kabar burung. Alam menceritakan sistem mereka, diri mereka. Ada di balik mereka itu ada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentang hal ini banyak sekali kalau boleh saya katakan yang menjelaskan tentang ini. Contohnya Bapak Ibu, ada satu tokoh Katolik bernama Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini mengatakan hanya melihat daun saja Bapak Ibu. Daun, pohon yang mungkin kita anggap sepele. Tapi dia bisa memaknai daun itu. Dia mengatakan ada Tuhan. Siapa itu Tuhan? Menurut Thomas Aquinas dikatakan Bapak Ibu sekalian, unmoving mover. Penggerak yang tidak bergerak. Alam semesta ini bisa bergerak. Ada siklusnya, ada sistemnya, ada hujan, ada kemarau, ada musim salju, ada musim kering. Semuanya ini ada.
Inilah yang disebut dengan, atau yang lainnya Bapak Ibu sekalian ya, kita manusia dari kecil bisa tumbuh. Tumbuh-tumbuhan, hewan bisa bertambah banyak. Ada sesuatu di balik itu. Inilah yang dikatakan oleh Thomas Aquinas, unmoving mover, penggerak yang tidak bergerak. Kita lihat juga Bapak Ibu sekalian, Agustinus, hanya dia melihat cacing tanah yang mungkin kita lihat Bapak Ibu jelek, menjijikkan. Tetapi ketika Agustinus melihat cacing itu, ternyata ada satu sistem pada diri cacing itu yang sangat luar biasa, yang manusia pun belum tidak mampu mendesain bagaimana sistem yang ada di cacing itu. Kita mungkin menganggap itu jelek, jijik, takut kita memegang. Tetapi ada sistem, dan sistem itu sangat simbiosis mutualis, baik pada diri cacing maupun kepada dunia, termasuk kepada manusia. Sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Itulah yang dikatakan dalam Mazmur yang kita lihat dari Mazmur 19 tadi itu. Bagaimana alam menceritakan siapa itu Tuhan. Itu ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kita masuk ke ayat yang kedua, saya singkat saja Bapak Ibu sekalian. Ayat 8 sampai ayat yang ke-11 yang tadi kita sudah baca, Bapak Ibu sekalian, itu berbicara tentang bukan lagi alam, tetapi tentang firman Tuhan. Tadi kita lihat di ayat 8, sekali lagi saya baca, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Sekarang sang pemazmur mau mengajak kita sebagai umat Tuhan, bukan saja melihat Tuhan itu dari alam semesta, tetapi sekarang dari firman Tuhan. Kita dapat mengenal Tuhan, sesungguhnya kita dapat memahami isi hati Tuhan itu dari Taurat Tuhan, itu dari firman Tuhan. Hanya dari Alkitab bahasa umumnya Bapak Ibu sekalian. Dikatakan Bapak Ibu sekalian, ada keterbatasan. Kalau dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ada keterbatasan. Benda semesta, alam semesta ini, mereka saksi bisu tentang Tuhan. Mereka tidak bisa berkata-kata kepada manusia. Itulah saksi bisu. Dan saksi bisu ini memang bisa berbicara kepada semua orang. Orang yang tidak mengenal Yesus pun bisa mengakui semua benda ciptaan ini ada di baliknya. Nah, di sini saya masuk Bapak Ibu. Lao Tse tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Lao Tse, tokoh guru ya dari Tiongkok. Dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia mengatakan Bapak Ibu sekalian, bahwa dunia ini ada, di balik dunia ini ada seseorang. Dia tidak kenal, dia tidak tahu. Dia hanya mampu mengatakan di balik dunia ini ada seseorang yang dia tidak bisa sebutkan karena dia tidak tahu. Tetapi dia hanya menyebutkan itu, seseorang itu adalah Tao. T-A-O. Tao itu artinya kalau dalam bahasa Alkitab kita, Yohanes 1 ayat 1, dia adalah firman. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang ateis, yang tidak mengenal Yesus Kristus, tahu itu siapa sang firman, Yesus Kristus. Nah, jemaat Tuhan, tadi sudah saya katakan, orang yang tidak mengenal Tuhan saja bisa mengenal alam semesta. Apalagi kita, anak-anak Tuhan, orang-orang gereja, itu dikasih yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-11, Taurat Tuhan. Kesempurnaan Tuhan itu ketika kita menikmati firman Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu terus berbicara kepada kita. Ini isi hati Tuhan. Ini kehendak Tuhan disampaikan kepada kita. Ini ada dialog antara kita dengan Tuhan. Tuhan berbicara, Tuhan bersabda, Tuhan ingin mau menyampaikan isi hatinya kepada kita. Dikatakan Bapak Ibu sekalian, ayat 8 bagian yang terakhir. Dikatakan peraturan Tuhan itu teguh. Dikatakan memberikan
hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Bukan orang yang pintar saja diberikan hikmat. Orang yang tak berpengalaman, orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang awam itu diberikan hikmat. Hikmat itu melampaui Bapak Ibu segala pengetahuan yang ada di dunia ini. Sekali lagi saya katakan, hikmat melampaui segala pengetahuan yang ada di dunia ini. Jemaat Tuhan, sungguh ironis ya. Ada banyak ahli-ahli, ada banyak ilmuwan-ilmuwan, ada banyak doktor-doktor, tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Ada banyak Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada orang yang saya katakan tidak berpendidikan, awam, tetapi dia bisa dapat mengerti siapa itu Tuhan. Tuhan itu adalah juru selamat. Dia tahu Bapak Ibu sekalian. Dia tahu. Dia tidak berpendidikan tinggi. Yang mau saya katakan, untuk mengenal Tuhan itu, kita tidak harus sekolah tinggi-tinggi. Saya tidak melarang, saya tidak mengatakan sekolah tinggi-tinggi tidak perlu ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pahami, poin yang perlu saya sampaikan, bahwa untuk mengenal Tuhan itu bukan pendidikan yang tinggi. Tetapi ketika hati kita terbuka kepada Tuhan, hati kita terbuka kepada firman Tuhan, manis. Sebagaimana nats pembimbing tadi, Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, suluh bagi langkahku. Kita terbuka terhadap firman Tuhan, kita sungguh dapat mengenal Tuhan. Jadi sekali lagi, mengenal Tuhan itu kata Mazmur 19 bukan dari alam semesta ini saja, tetapi sesungguhnya mengenal isi maksud Tuhan, mengenal rencana Tuhan itu dari firman Tuhan. Kesempurnaan jiwa kita ketika kita menikmati firman Tuhan. Jemaat Tuhan, saat ini banyak tantangan kita. Ada yang disebut dengan tantangan kita itu disintegrasi. Manusia, bangsa kita sangat khawatir jangan sampai terpecah NKRI ini. Kita bisa all out untuk menjaga NKRI ini. Kita bisa habiskan energi, kita bisa habiskan dana untuk persatuan bangsa kita ini. Tetapi Bapak Ibu, itu sungguh kita perhatikan, tetapi disintegrasi antara diri kita, disintegrasi antara kita sesama jemaat Tuhan sering tidak kita perhatikan. Disintegrasi dalam hidup keluarga, suami, istri, anak sering terjadi. Sering tidak kita perhatikan. Angka perceraian di gereja sekarang sudah mencapai 70%. Yang saya katakan perceraian itu bukan sekedar perceraian di pengadilan Bapak Ibu sekalian. Sekarang gereja tantangannya perceraian psikologis. Suami istri cerai, pisah tanpa surat cerai, tetapi pisah ranjang. Ini banyak terjadi Bapak Ibu sekalian. Saya tidak perlu menyebutkan, paling tidak saat ini, detik ini, saya pribadi sedang melayani, sedang mendoakan satu pasang keluarga yang sedang memasuki masa divorce, masa cerai. Inilah disintegrasi. Gereja-gereja juga sekarang banyak yang terpecah. Tidak melihat lagi Tuhan di dalam hidup keluarga, tidak lagi melihat firman Tuhan di dalam diri gereja. Yang dipentingkan adalah egonya, kemampuan, kepintarannya. Kebanyakan ini yang diandalkan, bukan lagi hikmat Tuhan yang dipegang. Kalau kita lihat Bapak Ibu, pengalaman seperti ini muncul di dalam kitab Korintus, di mana Paulus mengatakan untuk menyatukan jemaat itu hanya memandang kepada salib Kristus, bukan kepada ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi. Nah, jemaat Tuhan, firman Tuhan kita ini mengingatkan kita agar kita tetap bersatu di dalam firman Tuhan. Fokus kita, pandangan kita, biarlah firman Tuhan yang berbicara di gereja kita.
Firman Tuhan yang berbicara di dalam keluarga kita. Firman Tuhan yang berbicara di dalam hidup kita pribadi-pribadi. Agar apa yang Tuhan kehendaki, ada damai sejahtera dalam firman Tuhan, itu yang menyatukan kita. Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Bukan aku dengan sesamaku, bukan kekuatan pikiranku, bukan egoku, tetapi firman-Mu yang absolutely mutlak di dalam hidupku. Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini sungguh Bapak Ibu ingin menyatukan kita. Firman Tuhan mengatakan, perbuatlah ini. Tuhan Yesus mengatakan, perbuatlah ini untuk mengingat akan daku. Apa yang kita ingat dari Kristus? Pengorbanannya di atas kayu salib. Pengorbanannya di atas kayu salib untuk menyatukan kita dengan Dia. Agar kita kelak, Dia menebus kita, agar kita kelak bersama-sama Dia dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan yang kekal. Inilah perjamuan kudus. Firman Tuhan ini yang Tuhan sendiri, firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri sebagai sang firman yang hidup, ingin menyatukan kita. Apakah firman yang tertulis ini tidak kita responi dengan sikap aku dan kau mengasihi. Aku dan kau mari kita berdamai. Aku dan kau mari kita aminkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dan menjadi landasan dan menjadi pedoman bagi kita untuk memasuki sakramen perjamuan kudus yang akan kita lakukan nanti. Kiranya firman Tuhan jadi berkat. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 344, bait yang pertama, ajar kami melakukan firman-Mu. Pengakuan iman rasuli, jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita bersatu dalam iman bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia. Mengikrarkan pengakuan iman rasuli, hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang ada di rumah masing-masing, mari kita sikapi perjamuan kudus ini dengan baik. Sebelumnya saya akan membacakan apa itu sakramen perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan di gereja kita dan juga yang dilaksanakan di rumah masing-masing adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti
dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Arti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-24. Roti ini mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. 2. Perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. 1 Korintus 11 ayat 26. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah, bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. 3. Perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna. Sekali untuk selama-lamanya yang menjadi dasar dan atas keselamatan kita, karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. 4. Perjamuan kudus adalah tanda atau materai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. 1 Korintus 11 ayat 25. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah dengan mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. 5. Perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. 1 Korintus 11 ayat 26, Matius 26 ayat 29. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Wahyu 19 ayat 9. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang melalui perjamuan kudus. Jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 409, perjamuan yang kudus. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan.
Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur ini. Kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan penuh ucapan syukur. Jemaat yang ada di rumah dan di gereja, saya undang untuk bangkit berdiri untuk menerima berkat dalam perjamuan kudus saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara,
hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Jemaat Tuhan, saat ini mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini 4 Oktober 2020 kami dalam beribadah sambil kami juga Tuhan dilayani oleh Tuhan di dalam perjamuan kudus yang semua gereja-gereja di seluruh dunia mengadakan hari perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami di minggu pagi hari ini. Kami bersyukur dapat mengingat akan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menyadarkan kami, yang menyegarkan kami, mengingat akan firman-Mu menjadi hikmat bagi hidup kami. Bukan pengetahuan dunia ini, tetapi firman-Mu. Berilah Tuhan kepada kami, kepada setiap jemaat-Mu, kepada setiap pribadi-pribadi jemaat-Mu Tuhan, yang mengalami pergumulan, yang mengalami keraguan-raguan di dalam hidup, agar kami Tuhan yang sedang mengalami keraguan ini meyakini kuasa firman-Mu dapat mengatasi setiap keraguan-keraguan kami.
pergumulan-pergumulan hidup kami, persoalan-persoalan kami yang menurut dunia ini impossible, tidak mungkin. Tetapi melalui firman-Mu Tuhan, yang membuat kami, yang memberikan kepada kami hikmat, kami percaya teguh bahwa Engkau sanggup mengeluarkan, melepaskan kami dari keraguan-raguan, dari persoalan-persoalan kami. Jamah kami Bapa di surga. Biarlah firman-Mu dapat membuat kami mengampuni sesama kami. Biarlah firman-Mu dapat membuat kami tidak terkungkung dengan dosa salah kami. Tetapi kami lepas karena Engkau melepaskan kami. Karena Engkau memerdekakan kami. Karena Engkau menyelamatkan kami. Bawa kami Tuhan untuk percaya kepada firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami. Dunia ini bukan pelita. Dunia ini bisa menyesatkan. Dunia ini merusak rumah tangga. Dunia ini merusak gereja. Dunia ini merusak relasi satu sama lain. Hidup bersamanya Tuhan. Tetapi firman-Mu menyatukan. Firman-Mu memperbaiki. Firman-Mu memulihkan kami. Jamah kami ya Bapa di surga. Sentuh kami Tuhan. Berikan kepada kami hati yang mau bertobat. Tunduk kepada firman-Mu. Bukan mengandalkan dunia, tetapi firman-Mu. Berkatilah Bapa di surga. Berkati ya Tuhan. Berbicaralah dalam kuasa, berbicaralah kepada kami Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus menyentuh, menjamah, menyadarkan kami. Berkatilah Bapa di surga. Dan kami bersyukur pada saat ini juga Tuhan. Untuk sakramen yang baru saja kami lakukan. Biarlah kesempurnaan sakramen ini juga ada pada kami. Mengingat akan karya Kristus di atas kayu salib. Yang kembali menyatukan kami. Antara Engkau dan Kristus. Dan bersama dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk sakramen ini. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, baik yang opname ataupun yang ada di rumah, maupun mereka yang lansia, ataupun mereka Tuhan yang sedang mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan fisiknya. Tuhan, jamahlah mereka yang sedang sakit, dan biarlah mereka mendapatkan kesegaran, kesempurnaan yang daripada Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu, baik dari lingkungan 1 sampai lingkungan 5 yang ada di Jemaat Puk Pelita. Berkati Tuhan, ataupun kepada setiap pribadi-pribadi dimanapun mereka berada yang menyaksikan video ibadah ini. Biarlah mereka juga Tuhan mendapatkan jamahan yang daripada Tuhan. Kami rindu kesembuhan daripada Engkau. Kami rindu Tuhan, mujizat yang daripada Tuhan, yang dapat menolong setiap kami yang sedang sakit. Berkati dan biarlah semua apa yang mereka pakai, sarana-sarana medis, obat-obatan yang mereka makan, dari sana hadir kuasa kasih setia Tuhan. Hadir bilur-bilur-Mu Tuhan, dan melalui bilur-bilur-Mu itu dapat menyembuhkan setiap pribadi-pribadi yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Berkatilah Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pribadi-pribadi yang Tuhan berkati umur kelahirannya dari hari Minggu lalu sampai saat ini. Kiranya mereka juga bersuka cita bersama Tuhan, di mana Tuhan genapkan kembali hari kelahirannya di minggu-minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk pengasihan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur untuk gereja Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemik ini, Engkau pakai kami Tuhan untuk dapat mewujudkan rencana-Mu, memberitakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Meskipun kami tidak tatap muka, tetapi kami hadir melalui sarana-sarana informasi, baik itu video, baik itu melalui internet yang kami lakukan pada saat ini. Biarlah semuanya ini Tuhan, dalam kuasa kasih setia Tuhan, kami dapat menyampaikan kabar kesukaan-Mu kepada setiap pribadi-pribadi jemaat atau setiap orang percaya di seluruh muka bumi ini yang sedang menyaksikan tontonan ibadah pada saat ini. Biarlah dalam kesempatan ini
dalam sikap ibadah, takut akan Tuhan, kami terus beribadah kepada Tuhan. Berkati gerejamu, mampukan gerejamu ya Tuhan. Terus sampai kelak Tuhan Yesus datang, Engkau pakai gerejamu ini terus memberitakan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga untuk gerejamu. Untuk Pok Pelita sendiri Tuhan kami berdoa, untuk majelis jemaat, hamba Tuhan, tata usaha, serta koster, Tuhan berkati segenap kami Tuhan dalam melayani Tuhan, dan terus nama Tuhan dipermuliakan melalui kami pribadi-pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati kegiatan program-program yang terus kami kerjakan untuk pengembangan pendewasaan hidup jemaat. Berkatilah Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia sertifikasi gereja, agar Engkau memakai mereka, Engkau memimpin mereka Tuhan untuk dapat menyelesaikan sertifikasi gereja. Tantangan yang mereka hadapi, Tuhan bersama dengan Tuhanlah sertifikasi ini dapat diwujudkan dengan baik. Engkau sendiri yang berperkara Tuhan. Dan kami semua dapat melihat, sungguh bertobat, melihat keagungan-Mu yang sampai saat ini memakai tim sertifikasi untuk dapat mewujudkan dengan baik. Biarlah Tuhan, kuasa Tuhan menyertai. Cukupkan dana yang diperlukan. Mampukan mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan. Kepadamu kami berserah ya Tuhan Yesus. Berkati panitia pembangunan yang terus bekerja untuk dapat menyelesaikan penyelesaian gedung sekolah minggu, renovasi gedung gereja. Tuhan berkati, cukupkan dana yang diperlukan, berkati tukang, sehingga panitia dapat menyelesaikan dengan baik. Demikian juga Bapa di surga, kami berdoa untuk semua pengurus-pengurus komisi. Kendati pun ya Bapa di surga, karena situasi kami belum dapat mewujudkan, meneguhkan, melantik, namun biarlah Tuhan mereka dapat bekerja dengan baik. Berkatilah Bapa di surga. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kami masing-masing pribadi, jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing, pekerjaan mereka, usaha mereka, biarlah mereka dalam pemeliharaan yang daripada Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan tolong mereka, dan di dalam hidup mereka juga mereka dalam pertolongan, dalam anugerah kasih setia Tuhan, sehingga mereka juga mengalami kuasa kasih setiamu. Terpujilah Bapa yang baik. Dan di saat ini juga Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan buat setiap pribadi-pribadi jemaat, buat setiap orang-orang yang mengasihi Engkau, yang memberikan persembahannya kepada gereja. Baik itu persembahan pembangunan gereja, baik itu persembahan persepuluhan. Tuhan, jamah mereka, dan biarlah apa yang telah mereka berikan sebagai ungkapan syukur mereka kepada Engkau, kebaikan Tuhan yang mereka rasakan, yang mereka alami, yang mereka kembalikan dalam bentuk persembahan. Biarlah semuanya ini Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan mereka pun Tuhan cukupkan dengan keperluan-keperluan hidupnya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu pagi hari ini. Pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 742 bait yang pertama, kasih paling agung.
Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita telah selesai ibadah. Selamat hari Minggu. Salam.